Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metode programasi linear. Nama anggota kami Ramawati Dwi dengan NIM 012121012, Sheila Sangsafabela 0122173. Fenomena tentang minimasi. Minimasi atau bisa disebut dengan metode simplex ini merupakan suatu metode yang menyelesaikan masalah program yang ada di linear, meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Metode ini memecahkan masalah program linear dengan iterasi dan langkah komputasi yang sama diulang berkali-kali sebelum mencapai solusi optimal. Fakta tentang minimasi. Faktanya, solusi optimum memakai metode simplex didasari pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa ekstrim satu demi satu secara iteratif. Oleh karena itu, penentuan solusi optimal dilakukan secara bertahap dengan menggunakan simplex yang disebut iterasi. Data tentang minimasi. Untuk penyelesaian persoalan program linear dengan menggunakan fungsi tujuan meminimumkan F, ada beberapa cara yang dilakukan, diantaranya A. Mengubah fungsi tujuan dan persamaannya, kemudian menyelesaikannya sebagai persoalan maksimisasi. B. Memodifikasi langkah 3 sehingga seluruh variabel non-basis pada baris 0 mempunyai koefisien yang berharga non-pasif, artinya berharga negatif atau 0. Maka BFS sudah optimal. Jika pada baris 0 masih ada variabel dengan koefisien positif, pilihlah salah satu variabel yang berharga paling positif pada baris 0 itu untuk menjadi EF. Untuk mengubah pembatas atau constraints bentuk lebih besar dari sama dengan menjadi sama dengan, kita harus mengubah ruas kiri dengan variabel baru EI untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan N yang disebut access variable. Alasan perlu konsep minimasi. Dengan menerapkan minimasi, sebuah organisasi dapat menggapai banyak tujuan. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan program linear, yakni 1. Perusahaan mebel harus memaksimalkan laba mereka. Kedua, departemennya menghadapi batas waktu produksi yang tidak bisa tawar-menawar untuk memenuhi permintaan para pelanggan mereka. 2. Membuat suatu jadwal produksi yang akan mencukupi permintaan pada masa yang akan datang akan suatu produk perusahaan dan pada waktu yang bersamaan minimalkan biaya persediaan dan juga biaya produksi total. 3. Memilih bauran produk pada suatu pabrik untuk memanfaatkan penggunaan mesin dan jam kerja yang tersedia sebaik mungkin untuk memaksimalkan laba perusahaan. Poin pembahasan yaitu ada programasi linear, bentuk umum programasi linear, metode aljabar dan metode simplex, variabel buatan dan masalah minimasi. Programasi linear. Pemrograman linear adalah metode matematika untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Pemrograman linear banyak digunakan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lainnya. Pemrograman linear adalah metode matematika untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas
untuk mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Pemrograman linier banyak digunakan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lainnya. Berikut syarat membuat model program linier. Yang pertama, variabel keputusan ialah unsur-unsur dalam persoalan yang bisa dikelola oleh pengambil keputusan. Yang kedua, persoalan linear programming memiliki tujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas, laba, atau biaya. Yang ketiga, fungsi tujuan dari suatu persoalan linear programming. Yang keempat, tujuan utama suatu perusahaan pada dasarnya untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Bentuk umum programasi linier. Bentuk umum programasi linier secara umum dapat disebut sebagai berikut. Diberikan M persamaan atau M pertidaksamaan linier dengan R variabel akan ditentukan nilai tak negatif. Dari variabel-variabel ini memiliki kendala dan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi linear variabel-variabel itu. Umumnya, bentuk programasi linier bisa digambarkan sebagai berikut. Fungsi tujuan atau objective function, maksimum atau minimum. F sama dengan dalam kurung C1, X1 plus C2, X2 plus dan seterusnya plus CN, XN tutup kurung. Fungsi pembatas atau constraint function. A11, X1 plus A12, X2 tambah dan seterusnya tambah A1, N, XN kurang lebih sama dengan atau lebih besar dari sama dengan B1. A21, X1 tambah A22, X2 tambah dan seterusnya, X tambah A2N, XN kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B2, dan seterusnya. AM1, X1 tambah AM2, X2 tambah dan seterusnya, tambah AMN, XN kurang lebih sama dengan atau lebih dari sama dengan BM, X1, X2, dan seterusnya XN lebih besar sama dengan 0. Keterangan dari simbol digunakan sebagai berikut. M sama dengan banyaknya jenis sumber yang terbatas atau fasilitas yang tersedia. N, banyaknya kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas terbatas. XJ sama dengan variabel keputusan untuk kegiatan ke J. J sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. A, IJ, banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran atau output kegiatan J. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya M. J sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. B, I, banyaknya sumber atau fasilitas I yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya M. C, kenaikan nilai F apabila pertambahan tingkat kegiatan X, IJ dengan satu satuan unit atau merupakan sumbangan setiap satuan keseluruhan kegiatan J terhadap nilai F. F sama dengan nilai yang dioptimalkan, maksimum atau minimum. Bentuk programasi linier dapat disajikan dengan memanfaatkan konsep matriks menjadi bentuk fungsi tujuan. Maksim minim. Z sama dengan CX. Dengan kendala AB kurang dari B, X lebih besar sama dengan 0. Di mana C adalah vektor baris, yakni C sama dengan dalam kurung C1, C2, dan seterusnya CN tutup kurung. X dan B adalah vektor kolom. X sama dengan dalam kurung X1, X2, dan seterusnya XN.
dan B sama dengan B1, B2, dan seterusnya Bn. Dan A adalah matriks A. Sama dengan A11, A12, dan seterusnya A1N. A21, A22, dan seterusnya A2N. Dan seterusnya AM1, AM2, dan seterusnya AMN. Atau bentuk bakunya adalah fungsi tujuan maksimal minimal X sama dengan CX dengan kendala dalam kurung AI tutup kurung X lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan 0. Metode aljabar dan metode simplex. A. Metode aljabar. Menyelesaikan metode ini banyak menggunakan aturan-aturan aljabar. Di antaranya substitusi dan eliminasi. Adapun beberapa langkah yang harus diikuti. Mengubah persoalan program linier dalam bentuk standar menjadi persoalan program linier dalam bentuk standar dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Bisa dilakukan dengan cara memasukkan select variabel dan surplus variabel. Select variabel adalah variabel yang ditambahkan sebelah kiri tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Select variabel digunakan apabila fungsi tujuan yang dinyatakan adalah maksimum atau fungsi pembatasnya bertanda lebih kecil sama dengan, sementara surplus variabel merupakan variabel yang harus dikurangkan sebelah kiri tanda ketidaksamaan. Surplus variabel dipakai sebagai fungsi tujuan yang dinyatakan adalah meminimumkan atau fungsi pembatasnya bertanda lebih besar sama dengan. Contoh, 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 60. Menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Penambahan select variabel. Metode simplex. Metode simplex adalah prosedur aljabar yang memiliki sifat iteratif atau pengulangan yang bergerak dari beberapa langkah. Dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible atau ruang solusi, menuju ke titik ekstrim yang optimum. Secara matematis, permasalahan program linier dapat ditulis sebagai berikut. Maksim atau min sama dengan X sama dengan C1, X1 tambah C2, X2 tambah dan seterusnya tambah Cn, Xn. Berdasarkan A11, X1 ditambah A12, X2 ditambah dan seterusnya ditambah A1N, Xn sama dengan B1, A21X, 1 tambah A22, X2 tambah dan seterusnya A2N XN sama dengan B2. AM1 X1 plus AM2 X2 tambah dan seterusnya AMN XN sama dengan BM. XI lebih besar sama dengan 0 atau dalam kurung I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. A sama dengan A11, A12, dan seterusnya A1N, A21, A22, dan seterusnya A2N, AM1, AM2, dan seterusnya AMN. Atau X sama dengan X1, X2, dan seterusnya XN. Atau B sama dengan B1, B2, dan seterusnya. Variabel buatan dan masalah minimasi. A. Variabel buatan. Variabel buatan merupakan variabel yang dimasukkan ke model matematika kendala menggunakan bentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan yang bertindak sebagai variabel dasar awal.
Variabel-variabel ini ditambahkan selama fase inisialisasi. Variabel ini sebenarnya tidak ada, jadi harus 0 dalam solusi optimal. Variabel hanya berada di atas kertas. B. Masalah minimasi. Masalah minimasi berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi yang optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Contoh soal. Perusahaan makanan Royal memiliki rencana untuk membuat jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Jenis makanan Royal Bee. Terdapat 2 unit vitamin dan 2 unit protein. Biaya per unit yaitu Rp100.000. Royal Jelly. Vitamin 1 unit, protein 3 unit dengan biaya per unit yaitu Rp80.000. Minimum kebutuhan dengan vitamin 8 unit dan protein 12 unit. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Pertanyaannya, langkah-langkahnya yakni 1. Tentukan variabel. X1 sama dengan Royal Bee, X2 sama dengan Royal Jelly. 2. Fungsi tujuan. X min sama dengan 100X1 ditambah 80X2. 3. Fungsi kendala. 1. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Vitamin. 2. 2X1 plus 3X2 sama dengan 12 protein. 3. X1, 2. 4. X2, 1. 4. Membuat grafik. 1. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. X1 0, X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 8. Yang kedua, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 6. Yang nomor 3, X1 sama dengan 2. Nomor 4, X2 sama dengan 1. Solusi optimal tercapai pada titik B terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 12. Min 2X2 sama dengan min 4X2 sama dengan 2. Masukkan X2 ke kendala 1. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah 2 sama dengan 8. 2X1 sama dengan 6. X1 sama dengan 3. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z min sama dengan 100X1. Ditambah 80X2 sama dengan 100 kali 3 ditambah 80 kali 2 sama dengan 300 ditambah 160 sama dengan 460. Kesimpulan, untuk meminimumkan biaya produksi maka X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2 dengan biaya produksi Rp460.000. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa programasi linear adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk membantu seseorang merencanakan dan menentukan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Tujuan suatu perusahaan pada umumnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, namun karena sumber daya yang terbatas, perusahaan juga dapat meminimalkan biaya. Artinya, keputusan yang diambil merupakan pilihan dari berbagai pilihan yang tersedia. Anda dapat mencapai kolaborasi produk yang optimal dalam keuntungan maksimal dengan menggunakan proses simplex. Program linear memiliki 4 karakteristik khusus yang unik. Pemecahan masalah yang mengarah
pada pencapaian tujuan, maksimalisasi atau minimalisasi batasan yang ada membatasi pencapaian tujuan. Ada beberapa alternatif solusi hubungannya dengan matematis linear. Masalah ini disebut program linear karena ketentuan linearitas, dengan kata lain disebut program, karena mencoba mencari keputusan terbaik berdasarkan sumber daya yang terbatas dan disebut linear. Saran. Demikianlah yang dapat kami jabarkan mengenai program linear dan penerapannya dalam bidang usaha dan ekonomi. Pengembangan penelitian berikutnya dapat menggunakan analisis tren yang mendukung inovasi sebagai masukan untuk perusahaan dan pengembangan dalam pengetahuan. Dengan hal ini perlu dimengerti bahwa ini lebih menguntungkan dibandingkan analisis linear programming karena kondisi pasar yang cepat dan selalu berubah-ubah. Pastinya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan artikel ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Penyusun banyak mengharapkan pada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun pada penyusun. Demi kesempurnaan penyusunan artikel ini, kami berharap kritik dan saran oleh para pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.